Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dezun. Kali ini pada part ini kita akan bahas tentang legalitas dan kehalalan investasi di saham. Untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin belum sempat mengikuti part-part sebelumnya, di part sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi kita, finansial pribadi kita supaya ada porsi-porsi untuk investasi. Lalu di part berikutnya juga ada tentang bagaimana kita memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Dan sekarang kita akan bahas tentang legalitas dan kehalalan investasi di dunia saham. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena masih banyak yang beranggapan di luar sana, mereka yang kurang mendapatkan informasi menganggap bahwa saham itu seperti binary option yang dimana dianggap sebagai judi. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang mengajak untuk investasi di saham itu ada sebagai afiliator, padahal di saham tidak ada yang namanya afiliator ya, karena di saham tidak seperti yang di binary option yang dimana afiliator kalau ada orang ikut sama dia mendapatkan keuntungan dari ruginya orang itu. Tapi kalau di saham, kalau ngajak, yang rugi dia, yang untung dia, yang merasakan nikmatnya juga dia. Jadi yang ngajak nggak dapat apa-apa ya, kecuali ada beberapa aplikasi yang memang menawarkan kalau kita ngajak temen ya dapat sekitar satu lot di saham-saham gorengan gitu ya, yang harganya juga 10.000 palingan kalau satu lotnya, semisal friend gitu. Itu ada tuh, kayak misalnya Ajaib misalnya, dia ngasih satu lot tuh di saham friend. Saya dapat tuh, soalnya ngajak orang dapat 10.000 perak, dan itu nggak ada nilainya ya kalau menurut saya. Itu dari segi legalitas. Dari segi kehalan, banyak yang dari kalangan muslim itu menganggap bahwa saham itu adalah seperti judi, nggak jelas, goror, dan juga penuh dengan syubhat katanya seperti itu. Hingga akhirnya banyak yang akhirnya ya tidak mau masuk ke dalam dunia saham, padahal ya seharusnya sebagai seorang muslim bukan hanya dalam hal ibadah, sebagai seorang muslim juga dalam hal ekonomi, termasuk di pasar saham juga harus memiliki peran di sana. Ya, kita bahas langsung aja terkait legalitas. Kita bahas definisinya dulu. Di sini definisinya, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, dan lain sebagainya. Intinya, pasar modal itu ya tempat di mana orang transaksi gitu. Transaksi apa? Transaksi saham, lalu juga transaksi reksadana, transaksi obligasi, dan lain sebagainya. Itu pasar pasar modal. Dan saham adalah bukti kepemilikan kita kepada sebuah perusahaan, ya, saham itu. Jadi kalau kita beli satu lot berarti kita punya perusahaan itu dengan jumlah satu lot, kita berhak mengakuinya, dan kita berhak mendapatkan dividen bagi hasil dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu untung, berhak kita mendapatkan sekian dari total jumlah lot kita, dari keuntungan yang diberikan atau dibagikan oleh perusahaan, ya. Lalu saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Artinya sahamnya bergeraknya di bidang industrinya, lalu juga yang dijualnya itu tidak bertentangan dengan syariah. Salah satu contohnya misalnya kalau ada perusahaan jual minuman keras, berarti itu sahamnya tidak syariah. Contohnya seperti itu karena bertentangan dengan prinsip syariah. Kita bahas legalitas saham dulu. Jadi saham ini legal diakui dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 85 tahun 95 tentang pasar modal. Bahkan diawasi oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, yang sekarang namanya kita kenal sebagai OJK. Kan seringnya masuk TV, investasi ilegal yang tidak terdaftar OJK, tidak diawasi oleh OJK, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi saham itu diawasi OJK, diatur oleh undang-undang, dan juga ada PT Custodian Central Efek Indonesia. Kalau binary option kan bisa dimainin tuh chartnya, harganya, dan lain sebagainya. Saham nggak bisa. Karena kenapa? Ya kita bisa meng-cross check nih, data itu, data transaksi kita, data jumlah lot yang kita miliki itu tercatat semua nih di sini. PT Custodian Central Efek Indonesia. Jadi nggak bisa ada orang memanipulasi data-data yang ada di bursa saham. Jadi kalau kita bilang secara legalitas ini sah, dan juga secara tingkat sekuritasnya ini aman banget. Saham itu termasuk investasi yang aman secara keamanan apa ya, keamanan investasi seperti itu. Lalu terkait dengan kehalalan saham, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma satu tapi tiga, yaitu fatwa tentang pasar modal, Fatwa nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan syariah di prinsip syariah di bidang pasar modal.
Lalu juga ada fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Lalu ada fatwa tentang khusus saham nomor 135 tahun 2020 kemarin. Jadi udah ada fatwanya, udah jelas fatwanya. Tinggal tergantung kita mengetahui atau tidak isi fatwanya. Dan pada kesempatan ini, pada part ini, saya ingin bagikan nih tentang informasi mana yang diperbolehkan di pasar saham, mana yang tidak diperbolehkan menurut fatwa MUI. Seperti itu. Selamat disimak. Yang pertama yang perlu kita pahami, menurut ini saya buat berdasarkan fatwa MUI yang ini ya. Fatwa MUI yang di sini nih. Jadi dalam fatwa MUI dikatakan bahwa semua hal yang bersifatnya muamalah itu pada dasarnya, pada asalnya itu mubah. Mubah artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh dilakukan tidak dapat apa-apa, tidak dilakukan juga tidak dapat dosa. Gitu. Ya kayak misalnya makan, kayak misalnya kita membeli pakaian, itu boleh dilakukan, boleh tidak. Makan mie ayam itu boleh dilakukan, boleh tidak, hukumnya mubah. Karena pada prinsipnya pada muamalah, kalau di sini dikatakan al aslu fi syuruti fil muamalah, semua hal yang terkait dengan muamalah, syarat-syarat muamalah, fil muamalah al khillu wal ibaha, artinya halal dan diperbolehkan, illa bidalil, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Jadi kalau ada makanan, memang seharusnya label halal itu di Indonesia, ya masyarakat muslimnya banyak. Kalau melihat dari kaidah ini, seharusnya tidak perlu label halal itu, tapi yang perlu adalah label haram. Karena prinsipnya boleh makanan semuanya, kecuali ada yang diharamin. Ada unsur babinya, ada unsur misalnya bangkainya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, beda dalam hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah, pada dasarnya itu adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Kayak misalnya sholat, puasa, zakat. Itu pada prinsipnya nggak boleh dilakuin. Tapi karena ada perintahnya, maka kita harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nggak bisa nambah-nambah, nggak bisa ngurangin. Kayak misalnya sholat subuh kita lagi semangat, karena kita lagi semangat, kita tambah dari 2 jadi 4. Nah, itu nggak bisa. Karena perintahnya spesifik seperti itu. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang di luar perintahnya. Seperti itu. Sama dengan juga kelamin. Kelamin itu pada prinsipnya, pada dasarnya haram. Nggak bisa kita. Misalnya ada kelamin wanita, kita lihat, kita pegang-pegang, itu haram, nggak boleh. Pada prinsipnya dasarnya nggak boleh pada kelamin. Tapi menjadi halal ketika ada dalil yang menghalalkannya. Apa yang menghalalkannya? Menikah. Ketika kita menikah, ya boleh kita melihat. Ketika menikahi lawan jenis kita, pasangan kita, ya kita boleh melihat kelamin dia, melihat bagian tubuh aurat mereka. Ya karena dihalalkan dengan cara menikah. Itu prinsipnya. Berdasarkan fatwa MUI, penjelasannya seperti itu. Jadi, prinsipnya pada dasarnya transaksi di pasar saham sama dengan transaksi di aktivitas pasar yang lain. Di pasar konvensional misalnya, di pasar induk dan lain sebagainya, itu pada dasarnya sah-sah dan boleh-boleh aja. Tapi harus sesuai prinsip tuh, prinsip-prinsip syariah. Makanya MUI membuat itu, dan Bursa Efek BEI itu juga mengaturnya tuh. Makanya Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan regulasi pasar modal syariah Indonesia berdasarkan fatwa MUI yang ini nih. Fatwa nomor 20, nomor 40, nomor 80. Dibikin tuh regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Udah aman, lalu juga sesuai dengan undang-undang, lalu juga ada regulasi yang mana bisa diikuti oleh orang-orang yang Islam. Jadi prinsip syariah ini hanya mengikat kepada orang-orang yang Islam. Yang non-Islam mau ngikutin boleh, nggak ngikutin juga boleh. Tidak ada kewajiban, tapi yang wajib mengikuti adalah yang mengaku sebagai seorang Islam atau Muslim. Gitu ya. Oke, saham yang diperjualbelikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi kalau kita pengen beli saham nih, nggak boleh sembarangan. Kalau yang muslim ya, sekali lagi ini yang muslim. Bagi yang non-muslim yang melihat ini, setidaknya menjadi wawasan bahwa ada yang diatur oleh oleh agama di agama Islam tentang saham dalam hal beli saham yang mana yang boleh yang enggak, mana yang enggak. Supaya nanti kalau teman-teman misalnya ada orang yang konsultasi kepada teman-teman terkait dengan bagaimana memilih saham, mungkin bisa merekomendasikan saham-saham yang syariah kepada
teman-teman yang muslim. Seperti itu ya. Oke, jenis usaha, produk, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publiknya. Intinya perusahaannya itu tidak bertentangan dengan syariah. Apa? Dalam Islam tidak boleh perjudian, maka tidak boleh kita beli saham-saham yang menjual atau melakukan aktivitas perjudian dan permainan tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Gitu. Lalu tidak boleh juga kita membeli saham di perusahaan-perusahaan yang ribawi, kayak lembaga keuangan konvensional, kayak misalnya bank-bank umum ya. Itu nggak boleh kita beli sahamnya kalau menurut prinsip syariah, karena itu riba. Yang namanya riba itu ngeri banget kalau bahasa orang, ngeri banget, karena bisa merusak tatanan ekonomi umat, juga ekonomi pribadi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional kayak misalnya BBCA. Makanya saya nggak beli BBCA, saya misal BBRI. Tapi bagi yang non muslim nggak terikat, silakan mau beli juga nggak apa-apa. Tapi bagi yang muslim, sebisa mungkin sebagai seorang muslim yang taat, sebaiknya hindari saham-saham yang mengandung riba. Lalu produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram. Misalnya sahamnya itu perusahaannya itu peternakan babi, misalnya seperti itu. Dia bisnisnya sebagai peternakan babi. Ya maka sebagai seorang muslim, menurut fatwa MUI ya tidak diperbolehkan, karena tidak boleh kita mengkonsumsi dan juga membantu orang untuk mendistribusikan sebagai seorang pedagang kah, makelar kah, dan lain sebagainya, barang-barang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Lalu produsen, distributor, atau penyedia barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat itu juga tidak diperbolehkan. Seperti apa? Ya, misalnya minuman keras atau jasa misalnya klub malam, misalnya gitu ya, atau misalnya jasa-jasa keuangan, pinjaman keuangan yang di situ ada bunga dan lain sebagainya, itu dihindari. Lalu melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan. Maksudnya gini, misal ada perusahaan A, dia berhutang kepada bank konvensional. Misalnya modal dia 100M, dia berhutangnya 30M-nya itu, bahkan 40%-nya atau 40M-nya itu dia hasil pinjaman dari bank. Dan itu kita nggak boleh beli perusahaan itu, kecuali bunga pinjaman dia itu di bawah 30% yang berasal dari bank konvensional. Tapi kalau dia minjemnya ke bank syariah, itu nggak apa-apa, mau di atas 30% juga nggak masalah. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi ini, sebagai seorang muslim, sebaiknya hindari nih saham-saham seperti ini. Tapi gimana caranya mendeteksinya? Nah, itu gampang. Nah, makanya itu berdasarkan tadi Bursa Efek Indonesia berdasarkan fatwa-fatwa tadi bikin tuh yang namanya indeks saham syariah pada 12 Mei 2011. Isinya emiten-emiten yang menjual jasa, produk barang, akad, dan pengelolaan sesuai prinsip syariah. Jadi tinggal pilih tuh, gitu ya. Gampang banget nyarinya. Lalu Jakarta Islamic Index yang juga indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000, yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid tuh yang blue chip lah ya, yang tercatat di BI. Lalu ada juga IDX MES BUMN, itu indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan BUMN dan afiliasinya, maksudnya anak BUMN yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar yang fundamental perusahaan yang baik. Jadi nggak perlu bingung, BI pun sudah memberikan label kepada saham-saham, mana saham yang termasuk isi JII, IDX MES BUMN 17, mana yang bukan. Sekarang hampir semua sekuritas memberikan keterangan isi pada setiap saham syariah. Jadi gampang, kita mau beli apa nih, BBCA ada isinya nggak? Kalau nggak ada, ya sebagai seorang muslim hindari. Atau misalnya MPPA ada isinya nggak? Oh ada, ya udah masuk beli. Bahkan sekarang ada SOTS, Syariah Online Trading System, untuk memudahkan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin secara syariah. Kita mau beli emiten apa? Gampang nyarinya. Jadi kita syubhat tentang ini emiten halal atau enggak, perusahaannya bergerak di perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah atau enggak, nggak perlu bingung lagi. Sekarang gampang dengan adanya indeks-indeks seperti ini dan sudah diatur oleh BII dengan regulasi pasar modal syariah tadi. Jadi secara emiten seharusnya tidak ada lagi keraguan kita untuk memilih saham yang sesuai dengan syariah. Lalu apalagi tadi barangnya tuh atau perusahaannya, prinsip syariahnya udah atau belum. Selanjutnya transaksi, ketika kita beli sahamnya, jual beli sahamnya juga harus sesuai dengan prinsip syariah.
Jangan sampai kita nipu orang dengan jual beli sahamnya, misalnya dengan cara-cara tertentu, nanti kita akan bahas. Nah, transaksi yang harus dipenuhi sesuai prinsip syariah apa? Harus ada rukun jualnya, rukun jual belinya. Ada pihak yang bertransaksi, yaitu pembeli, dan ada pihak yang bertransaksi, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli, kalau di sini nih kita lihat, ini ada di bid nih. Ada yang nawar nih, bid itu orang-orang yang mau beli. Yang ada yang mau beli di harga 200, ada 75.000 lot. Satu lot itu 100 lembar ya, 100 lembar saham. Ada yang nawar mau beli di 199, ada yang ngantri itu ada di 44.000 lot gitu ya. Yang pengen jual juga ada banyak nih. Di harga 202, 204 dan seterusnya. Jadi transaksinya jelas, ada transaksi penjual, ada pembelinya, dan ini sah berarti untuk penjual dan pembelinya rukunnya. Ada barang yang diperjualbelikan ya, ada ya saham. Ada harga barang tertera, ada ini mulai dari 191 sampai 202 gitu ya. Adanya ijab kabul ya, dengan adanya konfirmasi trade itu ada. Setiap kita transaksi itu ada bukti transaksinya. Berarti ijab kabulnya ada. Berarti secara rukun jual beli, transaksi di saham sah jual beli ya. Tapi yang namanya jual beli sama dengan jual beli yang lainnya kan. Misalnya kita beli properti, beli rumah, ada aja orang-orang yang menghalalkan segala cara atau mengharamkan segala cara, bukan menghalalkan yang haram untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Di semua sektor jual beli itu ada, baik itu di pasar konvensional, pasar properti, pasar yang lainnya itu ada. Begitupun di pasar saham. Makanya itu ketika kita transaksi di pasar saham, itu juga harus ada prinsip kehati-hatian. Jangan main asal masuk aja, harus ada analisisnya. Jangan sampai spekulasi. Spekulasi itu kita masuk dengan harapan tanpa ada analisis dan juga pengetahuan. Pengen beli BCA, pengen beli misalnya BRIS nih, ini kan gabung nih merger 3 perusahaan BUMN syariah gitu ya. Berharap harganya itu sampai ke 10.000. Itu kan spekulasi, hanya sekedar harapan aja. Dia masuk tuh beli, semua uang dia taruh tuh ke ke saham, ke perusahaan BRIS-nya. Perusahaannya sesuai syariah. Tapi dengan cara dia berspekulasi itu, maka transaksi dia tidak berdosa dia ketika melakukan transaksi itu karena berspekulasi tanpa adanya analisis, tanpa adanya kehati-hatian. Dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman, tagrir, gizi. Ini apaan nih kata orang? Nanti kita bahas nih. Intinya gini. Pada bagian yang ini, intinya kembali ke personal itu masing-masing. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, di setiap pasar pasti ada orang-orang yang melakukan kecurangan, melakukan penipuan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, itu pasti ada, baik itu di pasar konvensional maupun di pasar saham. Dan orang-orangnya yang melakukan itu maka dihukumi berdosa. Jadi kalau kita berdagang di pasar saham tapi tidak melakukan yang ini semua nih, maka terbebas dari dosa yang mengikat kita. Karena dosa yang mengikat itu adalah dosa kepada pelakunya yang melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya berarti ya aman. Intinya MUI memberikan batasan-batasan atau acuan atau pedoman bagi seorang muslim supaya tidak melakukan kezoliman dan dosa ketika melakukan transaksi saham. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah goror. Goror maksudnya ketidakpastian suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, objek akad maupun mengenai penyerahannya. Macam-macam goror ada jual beli yang tidak ada barangnya atau al-mat'um. Seperti misalnya kita pengen beli rumah tapi rumahnya nggak tahu di mana, bentuknya seperti apa, terus juga ukurannya seperti apa. Ya, pokoknya ada rumah di sana harganya sekian. Nah, itu berarti goror yang tidak ada barangnya atau al-ma'dum. Barang yang diperjualkan, sedangkan di saham itu ada, perusahaannya ada, yang dijual ada, terus juga datanya juga ada, keuntungannya juga ada, semua datanya ada. Jual beli yang tidak diserah terimakan. Jadi kita beli nih, tapi misal beli motor tapi motornya nggak dikirim-kirim, nah itu nggak boleh gitu ya. Tapi di saham ketika kita beli pembelian atas saham, kita beli saham, maka otomatis saham tersebut menjadi milik kita dan tercatat di sini nih di KSEI. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasinya berbeda sama data yang di KSEI, kita bisa menuntut aplikasi itu gitu, dan aplikasi itu bisa ditutup. Makanya itu keamanannya itu tinggi dalam hal transaksi ya.
lalu kemudian menyediakan layanan dan bla 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 bla, intinya datanya tercatat di sini. Jual beli yang ada ketidakjelasan baik pada harga, barang, dan akad jual belinya. Dalam jual beli di saham ada perusahaan yang menjualnya dengan jumlah lot, ada harganya dan sah akadnya. Jadi kalau kita transaksi di saham sebenarnya udah terhindar dari goror karena semuanya jelas. Jelas barangnya, jelas akadnya, jelas juga barang itu diterima atau enggak. Jadi aman untuk dalam hal ini, ya. Lalu, nah ini yang paling sering nih, saham itu identik sama judi, apalagi trading. Betul. Kalau dia datang masuk ke pasar saham, jangankan sebagai seorang trader, sebagai seorang investor pun, ketika dia masuk sebagai seorang investor di pasar saham, lalu tanpa ilmu, tanpa analisis, tanpa adanya pertimbangan kenapa dia membeli saham itu, ya termasuk judi. Semua muamalah yang membuat orang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang membuat yang bersumber dari goror yang tadi itu ya, serta spekulasinya disebut maisir. Adanya taruhan, misalnya taruhan merupakan tindakan bergantung pada kondisi tidak pasti. Intinya kalau ada transaksi, ada ya transaksi lah yang potensi kerugiannya di atas 50% itu udah judi. Ya contohnya ya binary option. Kenapa dimasuk ke dalam kategori judi? Soalnya potensi untungnya cuma 30%. Berhasilnya cuma 30%. Sedangkan potensi ruginya ya di atas 50%, bisa sampai 80% gitu. Nah, makanya dianggap sebagai judi gitu. Walaupun ada analisis dan lain sebagainya, tapi tetap aja potensinya itu kerugiannya 30 untuk yang berhasil, 80 yang 70 yang gagal sampai 80 gitu. Itu termasuk judi. Kalau saham ya enggak. Ada taruhan enggak gitu ya. Contohnya adanya taruhan kayak misalnya taruhan bola gitu. Yang ini yang main itu menang mana nih. Nah, itu judi, termasuk judi. Kalau dalam Islam seperti itu, makanya tidak boleh taruhan. Termasuk juga taruhan adalah kita memperebutkan hadiah yang mana hadiahnya itu bersumber dari iuran dari orang-orang tuh. Bukan iuran dari peserta lomba. Jadi misalnya lomba tanding bola gitu ya. Seluruh hadiahnya itu berdasarkan dari uang pendaftaran mereka. Nah, itu judi, termasuk judi. Karena memperebutkan sesuatu yang milik mereka bersama sebenarnya. Ada pemenang, ada yang kalah gitu intinya. Gitu. Tapi kalau misalnya uang hadiahnya sudah ditentukan, lalu kemudian uang yang terkumpul dari dari peserta itu digunakan untuk penyelenggaraan dan keuntungan panitia, itu bukan judi. Itu namanya kompetisi. Lalu mukobil, salah satu unsur maisir adalah adanya mukobil, yaitu mempertaruhkan uang dan harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis. Berbisnis emang agak-agak tipis nih antara judi sama bisnis nih. Sama-sama beresiko, ada untung ada ruginya, tapi kalau dalam judi resikonya itu nggak terukur. Ya minimal resikonya di atas 50% lah ya. Itu masuk kategori judi. Tapi kalau misalnya bisnis, itu kita tahu resikonya, analisisnya, kita mengambil keputusan A, B, dan C dan lain sebagainya, itu nggak termasuk berarti gitu. Karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target. Gitu. Bisnis ada kerja keras, saham ada kerja keras, ada, jangan salah. Emang mantengin berjam-jam tuh misalnya sebagai seorang trader itu bukan kerja keras, capek banget, lebih capek bahkan daripada ya bekerja di kantoran gitu sebagai seorang trader. Belum lagi stresnya dan lain sebagainya, itu tinggi. Jadi jangan bilang saham itu tidak ada gampang dapat untungnya. Ya benar gampang dapat untungnya, tapi kerja kerasnya juga susah. Kerja keras untuk dapetin ilmunya, kerja keras untuk analisisnya, kerja keras untuk memantau trading plan kita, itu kerja keras banget itu. Karena salah dikit resikonya tinggi gitu ya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada dalil syarat yang mengharuskan pengharaman semua spekulasi. Jadi tidak semua spekulasi. Bisnis pun spekulasi, tapi spekulasi yang teranalisis dan juga spekulasi yang persentasenya masih lebih besar daripada kerugiannya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, analisisnya, dan juga spekulasi yang memang
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya, yang tidak jelas untung ruginya atau balik modalnya. Beliau juga berkata risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah risiko bisnis, yaitu seorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu dan dia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut. Ini merupakan risiko yang harus diambil oleh para pebisnis. Bisnis itu tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut. Yang kedua adalah maisir, yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang oleh Allah menurut Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Agar tidak terjadi spekulasi, yang diharamkan adalah dengan satu, dengan cara apa supaya tidak masuk ke spekulasi dan diharamkan? Mempelajari dan memahami ilmu tentang investasi saham, trading saham. Memiliki kemampuan analisis dan menganalisis saham yang akan dibelinya. Jadi bukan hitung kancing ya. Memahami resiko dan mampu mengelola resikonya. Tahu ada resikonya sekian, lalu bagaimana meminimalisir resikonya. Itu tipis memang antara bisnis, antara trading sama judi. Tapi kalau kita mengerti bagaimana tipisnya itu, maka tidak asal sembarang kita mengatakan bahwa semua bisnis adalah judi, bahkan saham adalah judi, transaksi forex misalnya judi dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana poin-poin ini bisa terpenuhi. Dan selanjutnya ini, kenapa transaksi yang tidak diperbolehkan itu ada lagi? Yaitu ada namanya tadlis, menyembunyikan kecacatan objek yang akan dilakukan oleh penjual untuk melabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Kalau misalnya kalau dalam transaksi konvensional misalnya yang terkenal itu ada gandum. Gandum kan semakin berat itu semakin mahal ya. Dan gandum yang kering itu jauh lebih mahal daripada gandum yang kering itu jauh lebih mahal daripada gandum yang basah. Soalnya gandum yang basah beratnya itu besar gitu ya. Makanya banyak dulu orang-orang itu menaruh gandum yang mencampur antara gandum yang basah sama gandum yang kering dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbesar kilogramnya dan untuk mengelabui kecacatan bahwa gandum itu basah gitu. Jadi dicampur, dan itu tidak boleh, memang itu namanya tadlis. Dan tindakan-tindakan tadlis dalam dunia saham itu namanya ada front running namanya. Front running, tindakan anggota bursa efek melakukan transaksi terlebih dahulu atau suatu efek tertentu. Jadi ada anggota bursa efek nih, dia transaksi duluan, pasar dibukanya jam 9, dia transaksi duluan. Walaupun ada namanya pre-opening, tapi tetap transaksinya pas pre-opening, bukan dia bukan mesen barang. Dia udah berhasil melakukan transaksi sebelum pasar buka. Kita mesen barang boleh sebelum pasar buka, tapi sudah berhasil transaksi itu terjadi, itu nggak boleh. Atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dengan volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. Tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Intinya dia dapat bocoran lah dari bursa efek bahwa akan ada volume besar dari retail. Jadi dia curi start duluan supaya dapat harga murah. Lalu ada misleading information. Informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga di bursa efek. Misalnya ada informasinya harga saham akan naik nih segini nih, dan itu yang memberikan informasi adalah mereka yang memiliki saham itu sebelumnya gitu ya, akan naik nih. Walaupun ada kata potensi sih, nggak salah sih dengan kata potensi, tapi kalau dia bilang harga saham bakalan naik nih, akan naik, bukan potensi naik ya, tapi akan naik nih karena bakalan rek isu misalnya, bakalan ada mendapatkan keuntungan besar dan lain sebagainya, padahal belum terjadi keuntungan itu, belum ada informasi resminya gitu ya. Nah, dan ini nggak boleh kita memberikan kabar yang secara pasti padahal itu belum pasti. Tapi kalau kita mengatakan itu potensi, peluang, itu nggak salah. Tergantung yang menyerapnya itu. Yang salah berarti yang menyerapnya. Kalau misalnya ada potensi naik sampai 1.000, 10.000, lalu kita kemudian ikut tuh masuk ke saham itu tanpa menganalisis, hanya ikut-ikutan, berarti bukan yang salah yang menyampaikan, tapi yang salah adalah kitanya yang transaksi tanpa ilmu gitu ya. Lalu tagrir, upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi, atau bahasa lainnya pompomers gitu kalau sekarang terkenalnya tuh.
Ada wash sale, namanya perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaatnya. Atau kita bilang ini barter. Jadi orang yang sama, tapi dia pakai aplikasi atau broker yang berbeda gitu ya. Jadi dia cuma tukar barang doang tuh. Tukar barang, misalnya yang A punya 10.000 lot, 10.000 lot. Lalu dia juga cuman pakai aplikasi yang lain atau timnya dia punya pengen beli 10.000 lot, ya udah tukeran tuh. Tukeran barang aja. Tujuannya buat apa? Untuk membuat seolah-olah transaksi di saham itu besar. Gitu. Itu biasanya seperti itu tuh, untuk meningkatkan volume transaksi. Dan ini nggak boleh nih. Gitu ya. Kalau kita melakukannya tidak boleh, tapi kalau ada orang melakukannya ya dosa dia gitu. Lalu pre-arranged trade, pindah barang, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir sama bersamaan. Itu yang tadi tuh. Mirip lah. Mirip. Ya intinya kalau yang pertama itu dengan barang dia sendiri, kalau yang pindah barang ini dengan timnya, misalnya dengan timnya pre-arranged trade, jadi dengan tim dia sendiri, tim yang lain atau kerjasama antar bandar gitu. Udah nih tukeran barang nih, tukeran barang dulu, nah seperti itu. Nah ini takgrir, ini tidak boleh. Nah Jesse, bid palsu, melakukan penawaran terhadap suatu barang akan tetapi dia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat untuk membeli. Nah contohnya seperti ini nih. Contoh ya, misalnya dia pengen beli ini, naruh 75.000 lot, tapi kemudian nanti lotnya hilang. Tujuannya apa sih dia naruh banyak seperti ini? Supaya retail itu secara psikologis langsung beli yang di harga 202. Secara psikologis retail, wah ini ganjalannya gede nih. Akhirnya retail pada beli ini, beli. Lalu kemudian ternyata harganya ambruk. Ini lotnya dicabut sama dia dari 75.000 lot misalnya jadi 5.000 lot. Nah itu namanya bid palsu atau over palsu kebalikannya ya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali dengan pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang beli di bawah itu dia turunin harganya. Intinya seperti itu. Jadi dinaikin, dibanting. Nah, orang-orang yang beli di pucuk itu, beli di atas, itu akan secara psikologis akan stres banget gitu. Dan aktivitas seperti ini sebenarnya dalam syariah itu tidak diperbolehkan. Kecuali naiknya itu memang karena ada transaksi, banyak orang yang beli. Bukan karena transaksi bandarnya dia sengaja naikin lalu kemudian dijual saat itu juga. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya bandarnya memang dia beli lalu dia tidak jual, harganya naik, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu hype and dump, aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan atau misleading, dan tidak juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli. Intinya diramein beritanya bahwa bakalan naik, harganya bakalan sekian, bakalan ngambil keuntungan dan lain sebagainya, lalu kemudian ternyata berita positif itu dijadikan oleh retail untuk masuk tuh beli. Yang dibeli barangnya siapa? Barang orang yang memberikan informasi itu, punya kepentingan terkait dengan mungkin barang dia ada banyak, lot dia di saham itu ada banyak, dan dia naikin harganya dengan cara informasi itu, kan semakin banyak yang beli harga semakin naik ya. Lalu kemudian dijual tuh ketika harganya tinggi gitu. Lalu creating fake demand atau supply atau bid offer palsu yang tadi saya sampaikan ya. Dia bikin bid offer palsu dengan harapan ya, kalau bikin bidnya palsu dengan harapan orang tuh langsung hajar kanan nih, maksudnya beli di over. Kalau over palsu membuat orang tuh frustasi, waduh harga nggak naik-naik, terus juga yang ngantri jual tuh banyak banget, nggak, akhirnya dia hajar kiri, nggak, akhirnya dijual rugi lah bahasanya. Kalau dia beli misal 200, ini ganjelannya banyak, akhirnya dijual di sini. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya saya percepat ya. Lalu ihtikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal lalu menimbunnya. Mirip kayak kasus minyak goreng lah, sempat viral kan ya. Disimpan di apa bahasanya? Ditimbun lah ya, ditimbun lalu kemudian ketika harganya naik dijual. Kurang lebih mirip seperti itu. Jadi dia beli barang banyak dengan harapan nanti barangnya langka, harganya gampang naik, lalu kemudian ketika di atas dijual tuh. Gitu ya. Pooling interest yaitu aktivitas transaksi atau suatu efek yang terkesan liquid baik disertai dengan
pergerakan harga ataupun tidak pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan oleh sekelompok anggota bursa efek tertentu dalam pembelian dan penjualan. Selain itu, volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama. Nah, ini pooling interest nih. Maksudnya bikin pasar itu minat banyak. Minat banyak dengan cara apa? Ngelihat transaksi di saham itu besar. Wah, transaksinya 100M, transaksinya 200M. Padahal dia cuma tukeran barang doang tuh. Tukeran barang, pindah barang, cuma gitu doang. Supaya investor retail atau trader retail itu beli. Karena ngeliat, wah transaksinya besar nih, liquid nih. Padahal ya dia cuma narik orang supaya dia bisa jualan gitu. Nah, ini kita tidak boleh kalau kita menjadi pelakunya. Lalu cornering, pola transaksi yang terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore. Jadi paginya diturunin harganya, dengan harapan orang-orang itu ya jual karena wah harganya turun nih, udah dah ini nggak bakalan naik, akhirnya dijual. Tapi sorenya dia naikin harganya, nggak, akhirnya orang-orang banyak yang rugi karena hal itu gitu ya. Ini tidak boleh kalau kita jadi bandar melakukan itu, ada batasan-batasan. Lalu ada gizi, salah satu bentuk tadlis sama kayak contohnya apa, marking at the close, maksudnya pas penutupan, harga penutupan, penempatan order jual dan beli dilakukan di akhir perdagangan yang bertujuan untuk menciptakan harga penutupan sesuai yang dengan dia inginkan. Intinya di menjelang penutupan naik harganya loncat tinggi. Harga naik loncat tinggi itu karena dua hal. Yang pertama karena memang ya dia melihat ada potensi besok bakalan naik, akhirnya banyak orang-orang yang beli, akhirnya harga naik. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja menarik simpati orang, menarik perhatian orang dengan cara dia naikin harga di akhir, dan orang-orang melihat itu, mendeteksi itu, lalu besoknya dia beli, orang-orang itu beli, retail itu beli, ya dia mengambil keuntungan dengan cara menjual di besok harinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang terbentuknya karena normal, itu boleh-boleh aja naik di belakang karena permintaan pembelian yang banyak, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita sengaja untuk menarik perhatian retail untuk naikin, nah itu yang nggak boleh. Lalu ada alternate trade, yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang terkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap naik dan turun. Intinya transaksi fiktif lah ya, dengan padahal ya yang melakukan transaksi itu bukan retail, bukan masyarakat umum, tapi ya mereka yang memiliki kepentingan di situ, cuman diputar-putar aja tuh transaksinya gitu ya. Lalu ada Gobenfashi. Nah, Goben adalah ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan Gobenfashi adalah Goben tingkat berat, ya, seperti jual beli barang dengan harga jauh di harga pasar. Contohnya apa? Insider trading, yaitu perdagangan orang dalam, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya melakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal. Ada info nih dari perusahaan, besok bakalan naik. Besok sahamnya bakalan digoreng sama perusahaan. Akhirnya orang yang mendapatkan informasi ini, dia beli tuh transaksinya, dia beli dengan berdasarkan informasi itu. Atau rencana ke depan nih bakal ada naik isu nih, dapat bisikan dulu dia beli itu. Nah, ini juga termasuk tidak boleh informasi ini, karena ini sahamnya kan sifatnya publik, semuanya memiliki hak yang sama. Jadi kalau hanya ada orang-orang tertentu mendapatkan informasi itu, ya maka orang tertentu itu sudah melewati haknya dia, karena haknya dia tidak seperti itu, karena haknya dia harusnya sama dengan pemegang saham yang lainnya. Makanya itu tidak boleh insider trading. Dan yang terakhir ada namanya short selling nih, termasuk bai al-ma'dum, yaitu jual beli objek yang tidak ada pada saat akad dan jual beli atas barang padahal penjual tidak memiliki barangnya. Itu disebut dengan short selling, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Biasanya transaksi short selling ini kerja sama-sama brokernya biasanya, misalnya dia adalah seorang trader atau orang-orang yang punya posisi penting lah, punya posisi penting dalam jabatan kah atau pengalaman kah. Nah, biasanya
broker-broker itu punya kepercayaan sama dia. Ya, perilaku short selling ini dia minjem barang, misalnya broker itu punya saham di Antam misalnya gitu ya, punya saham di Antam dengan jumlah lot misalnya banyak banget. Kalau dia jual barang itu bakal mengalami penurunan misalnya. Nah dia pinjem nih barang yang ada barang yang ada di broker, barang yang di broker itu yang ada di Antam, dia pinjem dulu sama dia, dipinjam, terus dia jual tuh barang dia jual rugi, dia pinjam dijual rugi, lalu dia beli lagi di harga bawah dengan modal dia sendiri. Dia beli lagi di harga bawah dengan modal dia sendiri. Nanti kan naik tuh. Ketika naik, dia jual barangnya itu, dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan gain ya dari modal dia beli di bawah, lalu naik di harga, misalnya harga yang terakhir tadi itu. Lalu kemudian ketika naik di harga yang tadi, barangnya itu dikembalikan sesuai dengan harga sebelumnya, yang harga normal tadi, sebelum harga itu turun. Dikembalikanlah barang itu ke brokernya. Itu namanya short selling. Gitu. Nah, ini perilaku yang tidak diperbolehkan ya oleh seorang muslim berdasarkan fatwa MUI. Dan terakhir riba, itu margin trading. Maksudnya margin trading biasanya broker menyediakan pinjaman, tapi dengan bunga. Setiap hari itu ada bunganya tuh. Pinjaman misalnya kita punya uang minimal 200 juta kita boleh pakai uang brokernya itu, uang aplikasinya itu senilai uang simpanan kita. Ada yang senilai uang simpanan kita, ada yang 10%, ada yang 2%, tergantung sahamnya ya. Nah, misalnya 200 juta kita bisa pinjam uang itu 50 juta lah misalnya gitu. Kita pakai dan setiap hari itu ada bunganya, dan itu tidak boleh. Minjamnya boleh, tapi dengan bunganya itu yang menjadi riba, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, catatan pelaksanaan transaksi harus sesuai prinsip syariah, mengikat pada setiap individu ya, sebagai investor atau trader, bukan investor lain. Jadi pada diri kita. Kalau ada orang lain melakukannya, itu tanggung jawab dia sendiri. Jadi gitu prinsipnya dalam transaksinya. Kalau kita mau terhindar supaya tidak menjadi haram dan dosa, ya kita tidak melakukan hal yang tadi. Namun jika dalam praktiknya ada investor lain melakukan hal itu bertentangan dengan syariah, maka dosa dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi orang tersebut. Karena praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut bukan hanya ada di pasar saham aja, tapi juga terdapat di pasar real, bahkan produk halal sekalipun tidak lepas dari hal tersebut. Ya. Kesimpulannya, untuk hal legalitas dan juga kehalalannya, kesimpulannya yang pertama, saham adalah produk yang memiliki legalitas yang kuat diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan di bawah pengawasan OJK dan KSEI. Dan MUI telah mengeluarkan fatwanya nomor 40 80 135. BI juga mengeluarkan regulasi pasar modal syariah Indonesia berdasarkan fatwa MUI. Jual beli saham nomor 4 dasarnya adalah mubah selama rukun jual belinya sah, saham yang dibeli termasuk saham syariah, dan transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, hampir semua sekuritas sekarang juga telah memberikan keterangan indeks saham syariah jika termasuk ke dalamnya gitu ya, masuk ke dalam isi. Bahkan menyediakan SOTS atau Syariah Online Trading System untuk memudahkan transaksi saham yang sesuai prinsip syariah. Jadi, kesimpulan utamanya bahwa trading, investasi di pasar saham itu legalitas dan halal. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu adalah bagian dari goror dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita akan bahas part berikutnya. Itu adalah bagaimana sebenarnya sih potensi keuntungan di investasi saham. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini, part kita kali ini kita cukupkan. Di part berikutnya silakan diikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.